Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risanti Karya Rahmanita, dosen dari Prodi Teknik Energi Terbarukan, jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait Delivery Interaction Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Berikut adalah PowerPoint terkait materi yang akan saya sampaikan. Kontrak perkuliahan pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya yang memiliki kode mata kuliah TIT 6601 dan memiliki bobot SKS sebesar 3 dengan pembagian teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa Prodi Teknik Energi Terbarukan pada semester 6 dengan total pertemuan yaitu 14 kuliah tatap muka dan 12 acara praktikum dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Tempat kuliah pada saat kuliah dilaksanakan secara luring yaitu di gedung teknik lantai 2 pada ruang 2, tetapi karena pada masa pandemi ini maka kuliah teori dilaksanakan secara daring yaitu melalui Zoom meeting dan juga bisa diakses melalui LMS Polij yaitu di e-learning.polij.ac.id. Untuk tempat praktikum sendiri, baik sebelum pandemi ataupun pada saat pandemi, tetap dilaksanakan, akan tetapi pada praktikum selama pandemi ini dilaksanakan secara blok, yaitu ada pembatasan jumlah mahasiswa yang diperbolehkan untuk melaksanakan praktikum. Kegiatan praktikum sendiri dilaksanakan di lab listrik dan pembangkitan daya, yaitu di gedung teknik lantai 5 dan juga di rooftop gedung teknik. Untuk koordinator mata kuliah sendiri, yaitu saya, Risanti Karya Rahmanita, kemudian anggota tim teaching, yaitu Bapak Muhammad Nuruddin, STMSI, dan juga Bapak Ahmad Fahrianur, STMT. Beberapa topik yang akan ditempuh pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan kegiatan UTS dan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 yaitu terkait dengan desalinasi air laut tenaga surya yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian pada pertemuan ke-10 yaitu berkaitan dengan sel surya akan saya sampaikan sendiri. Kemudian pada pertemuan 11 sampai 15 akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahri. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan Prodi dari Teknik Energi Terbarukan yang dibebankan kepada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Ada beberapa, baik pada ranah sikap, kemudian pengetahuan, kemudian kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Maka diuraikan capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pemanfaatan energi surya, baik pemanfaatan energi termalnya maupun pemanfaatan fotovoltaik untuk PLTS. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi bagi permasalahan krisis energi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung efisiensi proses konversi 3 CPMK tersebut, maka akan diuraikan dalam sub CPMK yang akan dicapai pada setiap tahapan atau pertemuan dari mata kuliah ini. Sehingga nantinya diharapkan akan mencapai beberapa berdasarkan Taxonomy of Educational Objective. Yang pertama berkaitan dengan cognitive domain bisa mencapai pada C6, yaitu creation. Di creation di sini mahasiswa mampu untuk merancang, menyusun, dan merencanakan. Kemudian pada psychomotor domain ini bisa mencapai pada P4, yaitu articulation. Mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat variasi dan juga mengkombinasikan dan juga bisa mengatur.
Kemudian pada affective domain sendiri diharapkan bisa mencapai A6, yaitu characterization. Di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan dan juga mampu untuk membuktikan dari pemanfaatan energi surya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada MK Teknik Tenaga Surya, karena pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga perkuliahan teori dilaksanakan secara daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting, LMS Poly-J, dan bisa berkoordinasi melalui grup WA. Untuk perkuliahan teori sendiri, ini dilaksanakan selama 2 kali 50 menit, sedangkan praktikum dilaksanakan selama 2 kali 60 menit, yaitu dilaksanakan secara blok yang dihadiri secara luring oleh perwakilan dari masing-masing golongan, yaitu sebanyak 10 mahasiswa maksimalnya, dan bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan praktikum secara luring, maka wajib mengikuti kegiatan praktikum secara daring, yaitu menggunakan Zoom Meeting. Pada setiap akhir acara kegiatan, maka dibuat dokumentasi berupa video praktikum, sehingga mahasiswa bisa melihat lagi bagaimana tahapan-tahapan praktikum yang sudah dikerjakan. Dan ini akan di-share kepada mahasiswa. Ada beberapa model pembelajaran yang bisa dilaksanakan atau diterapkan pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Yang pertama adalah Student Centered Learning atau SCL. Di sini yang kedua adalah Discovery Learning atau DL. Dan yang ketiga adalah Cooperative Learning atau CL. Kemudian yang keempat yaitu Contextual Instruction atau CI. Kemudian yang terakhir adalah Project Based Learning atau PGBL. Media pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan yaitu Zoom Meeting dan juga LMS Poly-J. Kemudian BKPM merupakan buku kerja praktek mahasiswa yang bisa digunakan untuk mendampingi mahasiswa selama kegiatan praktikum. Kemudian PowerPoint, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga mungkin ada beberapa video dari YouTube yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Semua bahan ajar ini bisa diakses oleh mahasiswa di LMS Poly-J. Kemudian presensi dilaksanakan secara online, yaitu di LMS Poly-J juga. Untuk penugasan sendiri, ada beberapa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan diselesaikan selama 1 semester. Yang pertama adalah tugas mandiri dan terstruktur, ini ada 6 kali. Kemudian kuis ada 3 kali, proyek ada 1 kali di akhir pertemuan. Kemudian ada praktikum sebanyak 12 kali, laporan praktikum sebanyak 12 kali yang dikerjakan secara berkelompok, kemudian ada UTS dan UAS. Dari beberapa penugasan tersebut, maka akan diambil kebijakan untuk penilaiannya sendiri, untuk tugas baik mandiri maupun terstruktur sebanyak 10%, kemudian kuis 10%, praktikum dan laporannya serta proyek sebanyak 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi total semuanya adalah 100%. Untuk standar penilaian sendiri, ini mengacu dari ketetapan kampus kami. Jadi untuk skor di atas kelulusan sendiri itu harus lebih besar atau sama dengan 56 agar mahasiswa itu bisa mendapatkan nilai C. Tapi di setiap akhir semester, jika ada mahasiswa yang memiliki nilai kurang dari 66, memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan menghubungi koordinator mata kuliah terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk oleh mahasiswa dan dosen, beberapa referensi lain dan juga referensi pendukung yang bisa digunakan pada mata kuliah yang ini.
Dalam setiap kuliah, baik itu secara teori maupun praktikum, tentunya kita harus menyepakati beberapa peraturan. Untuk peraturan di kuliah teori sendiri, karena pada saat pandemi ini dilakukan secara daring, maka di sini toleransi keterlambatan mengikuti Zoom meeting yaitu maksimal 15 menit setelah kelas dimulai. Kemudian mahasiswa harus memakai pakaian yang rapi, wajib menghidupkan kamera ketika kuliah akan dimulai dan di akhir perkuliahan, karena saya akan mendokumentasikan di awal dan di akhir perkuliahan. Kemudian mahasiswa juga wajib untuk mengisi daftar hadir perkuliahan. Kemudian kehadiran perkuliahan itu harus 80% minimal untuk dapat mengikuti UAS. Keaktifan mahasiswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat kuliah berlangsung ini bisa mendapatkan nilai tambah. Selanjutnya, setiap mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya pada saat kuliah, baik pada saat di Zoom meeting maupun di grup WA, ataupun ingin bertanya secara langsung pada saya, sangat diperbolehkan. Koordinasi terkait perkuliahan, baik itu jadwal ataupun terkait tugas, bisa melalui koordinator mata kuliah yang sudah ditunjuk dan juga bisa melalui grup WA. Dalam setiap perkuliahan, saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari. Sedangkan untuk peraturan pada saat kegiatan praktikum, karena praktikum pada saat pandemi ini dilaksanakan tetap secara luring, tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh mahasiswa dan juga dosen. Yang pertama adalah toleransi keterlambatan 15 menit setelah praktikum dimulai. Memakai kata opak, yaitu baju yang harus dipakai pada saat ke workshop ataupun laboratorium, harus rapi, pakai sepatu, dan juga memakai masker. Kemudian wajib mengisi daftar hadir praktikum yang sudah disediakan oleh teknisi, wajib mematuhi tata tertib laboratorium, menjaga jarak sesuai dengan tempat duduk yang disediakan dan mematuhi protokol kesehatan, dengan jumlah maksimal mahasiswa yaitu 10 orang untuk tiap gelar. Demikianlah penjelasan Delivery Interaction Assessment pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Selanjutnya adalah cuplikan video praktikum kompor surya pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Energi Terbarukan, Prodi Teknik Energi pada mata kuliah Teknik Tenaga Surya. Kompor surya itu merupakan salah satu alat alternatif yang digunakan untuk mengambil datanya adalah yang pertama adalah pengukuran suhu yang menggunakan termometer. Pengukurannya dilakukan setiap 10 menit sekali. Pada sinar matahari yang datang, jadi ini digunakan untuk mengukur